sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa hidup dengan rapi dari awal sampai akhir ibadah. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani, juga tolong berkati kesehatan kami.
Yuk kita nyanyikan lagu ini. Di lagu ini Tuhan ajarkan kita bahwa Dia sungguh-sungguh menyertai kita sebagaimana adanya kita. Yuk dengan sungguh-sungguh kita naikkan lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Dia pernah dibayangkan yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk adik-adik kita naikkan lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tapi adik-adik, mari semua kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita dan tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu memimpin kami dimanapun kami berada. Tuhan, izinkan kami mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan ya Bapa kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan main dulu. Yuk, bantu mama beli sayur di pasar. Aduh. Bentar. Cepetan. Tanggung ini. Iya, ntar. Aduh, orang masih main juga. Emang nggak tahu apa kalau aku lagi main nih, lagi seru, tapi udah nyuruh aja. Aduh, tunggu bentar dong, tanggung nih. Aduh. Jangan lama-lama, cepetan. Iya, ntar. Aku masih mau nonton video dulu, bentar ya. Aduh, udah tenang aja, nanti pasti aku beliin deh. Aduh. Kalah. Tuh kan. Suruh sih. Tadi aku mau lihat YouTube dulu. Ntar aja belinya. Bentar ya. Ada cerita apa nih? Kayaknya seru deh, nonton dulu.
Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Wah, adik-adik, tadi udah lihat belum videonya? Udah lihat juga kan? Tadi video tentang apa adik-adik? Tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kalau tadi adik-adik perhatiin videonya ya, adik perhatiin baik-baik, nonton baik-baik videonya, itu kelihatan ya kalau di situ Tuhan Yesus itu mengajak siapa tadi? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus untuk menemani dia berdoa. Tapi ngapain ya Tuhan Yesus berdoa? Nah, ternyata dia berdoa karena dia harus menghadapi tugas yang penting adik-adik. Di sini kan dia katanya dia berdoa karena Tuhan Yesus itu hatinya lagi sedih sekali.
dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena dia harus menyelamatkan kita semua adik-adik. Dia harus menebus dosa kita, yaitu dengan cara disalib. Nah, jadi Yesus waktu itu sangat ketakutan banget. Dia sangat sedih. Makanya dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, tadi adik-adik udah dengar kan doanya apa? Iya, katanya kalau dia bisa, dia tidak disalib. Tapi di endingnya dia bilang bahwa itu yang terjadi adalah kehendak Bapa di sorga. Nah, itu waktu dia doa pertama kali adik-adik. Habis itu dia balik lagi, dia ketemu sama murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tertidur. Nah, setelah itu dia berdoa lagi adik-adik. Nah, setelah dia berdoa, di situ dia bilang bahwa dia mengikuti kehendak dari Bapa di sorga. Dengan apa? Yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Nah, setelah itu dia balik lagi adik-adik. Habis dia berdoa kepada Bapa di sorga, dia balik lagi. Dia melihat bahwa ternyata murid-muridnya masih tertidur. Setelah itu dia berdoa lagi pada Bapa di sorga. Kalau misalnya adik-adik lihat ya, kalau adik-adik buka di kitab Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Itu adik-adik bisa baca loh. Kalau di situ tulis bahwa keringat Yesus itu sampai seperti titik-titik darah adik-adik, karena dia sangat ketakutan. Dia sangat sedih untuk menghadapi tugasnya itu. Tapi dia percaya bahwa itu adalah kehendak dari Bapa yang di sorga. Dia tidak mau melawan, dia mau mengikuti daripada kehendak dari Bapa di sorga. Nah, setelah tadi nonton video itu adik-adik, kakak jadi merasa bersalah nih. Tadi kan padahal mama kakak nyuruh cuman buat beli sayur doang, tapi kakak malah gak mau. Padahal itu kan bukan tugas yang berat, bukan tugas yang menyusahkan, tapi kakak malah gak mau. Kakak jadi merasa bersalah adik-adik. Adik-adik kalau sering kayak begitu gak boleh ditiru ya. Nah, kita harus meniru daripada Tuhan Yesus. Dia mengikuti dari perintah Bapa di sorga. Dia mengikuti kehendak Bapa di sorga. Walaupun dia sangat sedih, walaupun dia sangat ketakutan, tapi dia mau benar-benar mengikuti kehendak Bapa di sorga. Jangan seperti kakak tadi adik-adik, padahal cuma disuruh yang gampang, tapi gak mau, malah maunya main game. Tapi untung aja nih kakak disadarkan dari cerita Alkitab hari ini, bahwa kita harus mengikuti perintah Bapa di sorga, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mulai sekarang kalau masih ada yang sering begitu, harus berubah ya, harus bertobat, harus mengikuti daripada kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Nah, jadi sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah, yuk semuanya kita berdoa. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan setelah mendengarkan firman hari ini. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan mengikuti perintah Tuhan, taat kepada Papa Mama, dan mengikuti kehendak daripada Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan setiap harinya supaya bisa mengikuti perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, baik kami di sekolah maupun di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. This is the day, this is the